Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Akuntansi BINUS Online Learning. Kami dari tim 2 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai upaya menekan dampak buruk COVID-19. Adapun dari kelompok kami yaitu Anissa Elvina Putri, Aulia Sandra, Azahra Mustika Wilova, Jihan Andriani Indra Lukmana, dan saya sendiri Sarah Zahra Nanda Putri. Berikut mari kita mulai untuk presentasi ini. Lanjutkan. Baik, dahuluan, merebaknya wabah COVID-19 di Wuhan, China, kemudian menyebar ke Indonesia pada awal tahun 2020, menyebabkan beberapa negara harus menerapkan sistem lockdown guna mencegah persebaran COVID-19 di negaranya. Pemberlakuan lockdown ini membuat kinerja ekonomi melemah. Misalnya, selama pandemi, banyak sekali warga masyarakat yang dirumahkan dan berakibat kepada tingkat konsumsi masyarakat yang menurun dan pendapatan negara juga menurun. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah penyakit virus COVID-19 sebagai status bencana non-alam. Secara umum, COVID-19 berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Pajak, yang merupakan penopang perekonomian utama Indonesia, juga mengalami imbas dari COVID-19 ini. Hal ini disebabkan adanya pelemahan di bidang usaha yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional adalah dengan menerbitkan beberapa insentif agar perekonomian tetap berjalan. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif pajak yang ditandai dengan diterbitkannya PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. PMK ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama itu menjadi PMK 44 tahun 2020, kemudian diubah lagi menjadi PMK 86 tahun 2020, dan terakhir diubah pada Agustus 2020 menjadi PMK 10 tahun 2020. Penerbitan aturan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan pengurangan beban pajak, penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Kebijakan insentif pajak ini juga bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemberian insentif pajak terhadap penerimaan negara, khususnya PPN. Nah, kemudian insentif pajak yang akan diteliti pengaruhnya terdiri atas PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, penurunan angsuran PPh pasal 25, PPh final PP 23 tahun 2018, serta restitusi PPN dipercepat. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan dan penelitian di bidang perpajakan, khususnya terkait kebijakan pemberian insentif pajak di masa pandemi. Kemudian untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan pada analisa atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara
para peneliti dan responden. Dan yang ketiga, metode ini dapat lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa literatur terkait dengan mendapatkan dasar teoritis sebagai bahan dalam menjawab masalah penelitian. Literatur yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum perpajakan maupun dasar hukum pemberian insentif pajak yang berlaku di Indonesia, kemudian Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan. Literatur lainnya berupa buku teks yang berisi teori-teori yang terkait dengan topik bahasan maupun jurnal ilmiah dan seminar, dan juga hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan insentif pajak. Pemerintah mengambil langkah dan strategi khusus kebijakan dengan program-program yang bertujuan dalam penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus COVID-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun di sisi lain, kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga tidak bijaksana apabila pemerintah masih membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan akibat dari virus COVID-19 sangat besar. Pemerintah akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu memberikan insentif pajak. Insentif pajak yang berlaku lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian. Dengan situasi dan kondisi yang cukup berat untuk perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya memberi perluasan kebijakan yakni insentif pajak. Dengan situasi dan kondisi yang cukup berat untuk perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya memberi perluasan kebijakan, yakni insentif pajak. Beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai upaya menekan dampak buruk COVID-19 antara lain yang pertama ada pembebasan pajak. Pembebasan pajak ini berupa pembebasan PPh 21, 22, 23, dan juga PPN. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan biaya operasional kepada pengusaha agar dapat mempertahankan usahanya. Salah satu dari bentuk pembebasan pajak antara lain adalah adanya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk wajib pajak dengan syarat merupakan pegawai yang sudah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta per tahun. Kemudian yang kedua ada PPh final DTP untuk UMKM. Insentif pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan peraturan pemerintah PP 23 tahun 2018. Insentif ini memiliki jangka waktu sejak masa April hingga Desember 2020, kemudian diperpanjang dari Januari 2021 hingga Desember 2021. Kemudian yang kedua ada pengurangan pajak. Kebijakan ini berupa pengurangan tarif pajak, pengurangan tarif PPN, dan pengurangan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada kebijakan relaksasi pembayaran pajak. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada pengusaha dalam membayar pajak seperti pengurangan denda dan bunga pajak. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah yang pertama ada pengembalian pendahuluan PPN. Nah, pengembalian pendahuluan PPN ini diberikan kepada PKP yang beresiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Adapun yang berhak menikmati fasilitas ini adalah wajib pajak dengan KLU tertentu. KLU yang semula sejumlah 431 kini diubah menjadi 716 sebagai upaya pemerintah dalam memberikan insentif pajak dalam menangani dampak COVID-19. Kemudian yang keempat ada investasi pajak untuk yang keempat ada insentif pajak untuk investasi.
Pemerintah memberikan insentif pajak untuk investasi bagi para pengusaha yang terkena dampak COVID-19. Insentif ini berupa pengurangan pajak penghasilan badan dan penghapusan pajak impor untuk peralatan dan mesin produksi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan membantu pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Pandemi COVID-19 ini berdampak buruk terhadap perekonomian negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga penurunan mencapai 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Pajak yang merupakan penopang perekonomian utama Indonesia juga mengalami imbas dari COVID-19 ini. Hal ini disebabkan karena adanya perlemahan di bidang usaha dan tingkat konsumtif masyarakat yang menurun dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan dalam berbagai aspek, salah satunya aspek perpajakan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang terkena dampak dari COVID-19. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan fiskal, diantaranya pembebasan pajak, pengurangan pajak, kebijakan relaksasi pembayaran pajak, dan insentif pajak untuk investasi. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diantaranya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final untuk UMKM, PPh pasal 22 import, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian pendahuluan PPN. Jadi dapat disimpulkan bahwa insentif pajak tujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha bagi para pengusaha. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif pajak sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari kebijakan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Dan berikut pemaparan dari jurnal kami. Kurang lebih mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.